Shalom sahabat WB, salam sehat selalu. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita semakin sering mendengar berita-berita yang mengejutkan setiap harinya. Kita tidak pernah menyangka ada rekan, saudara yang akhirnya berpulang karena terkena virus COVID-19. Kenapa itu bisa terjadi? Ada banyak sebab tentunya. Tetapi yang pasti kita perlu waspada. Kita perlu memperhatikan ada 6 titik lengah yang sering tanpa sadar kita abaikan. Nah, kali ini WB Tips akan memberikan informasi apa saja 6 titik lengah itu. Yang pertama adalah naik pesawat. Jika tidak ada kepentingan yang begitu mendesak, sebaiknya tidak melakukan perjalanan udara lebih dulu. Karena kondisi di dalam pesawat sangat tinggi resiko pemaparan COVID-19. Di bandara, kita banyak kemungkinan kontak dengan orang yang tidak sadar mungkin sudah terpapar virus COVID-19. Dan di bandara juga kita sulit untuk menjaga jarak, termasuk ketika di dalam pesawat. Penularan COVID-19 lewat airborne atau udara itu kemungkinannya lebih tinggi. Selain itu, waktu kita duduk di dalam pesawat, menunggu pesawat untuk lepas landas, tidak ada pergerakan udara. Kalau kita menyalakan kipas di atas kepala kita, mungkin itu adalah satu-satunya udara yang bergerak. Ini adalah lingkungan yang sangat mendukung penyebaran virus COVID-19. Dan satu orang berpotensi menularkan kepada seluruh penumpang di dalam pesawat itu. Jadi, yang pertama ingat, sebisa mungkin kalau tidak sangat mendesak, tidak perlu naik pesawat. Yang kedua, sahabat WB, yaitu pergi ke resepsi pernikahan. Nah, untuk hadir di resepsi pernikahan di tengah pandemi COVID-19 ini, itu juga sangat tinggi resikonya untuk kita tertular. Terutama bila dilakukan resepsinya di ruang tertutup dan yang hadir cukup banyak. Saat berada di resepsi, kalaupun kita harus hadir, kita tentunya sulit untuk menghindari makan bersama dan menjaga jarak saat harus ngobrol dengan intens. Sebaiknya resepsi pernikahan untuk yang mengadakannya tidak lebih dari 30 orang untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 yang tinggi. Dan kalau kita sangat tidak harus hadir, sebaiknya kita bisa mengikuti yang biasa di-relay melalui Zoom atau YouTube channel untuk pelaksanaan prosesi pernikahan ini. Yang ketiga adalah makan bersama. Makan bersama baik di restoran maupun di rumah itu sama-sama berisiko tinggi paparannya. Terutama jika masing-masing yang hadir di dalam pertemuan makan bersama itu sudah terbiasa beraktivitas di luar rumah dan mungkin tidak sadar sudah tertular COVID-19 serta tidak menunjukkan gejala atau OTG. Ini akan membahayakan dan beresiko tinggi buat orang-orang di sekitar kita yang sudah lanjut usia ataupun ada penyakit kronis bawaan yang kita temui. Berada di sekitar orang-orang yang sebagian besar yang tidak memakai masker di dalam acara makan bersama juga meningkatkan resiko penularan COVID-19. Yang keempat adalah ngobrol di ruangan tertutup. COVID-19 jauh lebih mudah menyebar di ruangan tertutup karena orang-orang kemungkinan besar berkumpul dengan jarak yang lebih dekat, berbicara dan menyentuh permukaan seperti pintu, meja, kursi, dan itu semua dilakukan sudah di luar kesadaran kita. Karena itu adalah hal-hal yang sangat lazim terjadi pada saat kita sedang ada di dalam satu pembicaraan bersama-sama. Bila kita memang dikondisikan harus ngobrol, ventilasi udara menjadi hal yang sangat penting kalau kita ada di sebuah ruangan tertutup bersama dengan yang lainnya. Pastikan jendela tetap terbuka dan sebisa mungkin ada kipas angin atau AC sebagai bentuk sirkulasi udara. Tetapi jauh lebih baik adalah menghindari ngobrol di ruangan tertutup. Yang kelima, nge-gym. Pergi ke pusat kebugaran, berolahraga di dalam ruangan yang tertutup. Ini juga menjadi faktor titik lengah yang kadang tidak disadari atau diremehkan.
kita penting untuk memperhatikan seberapa ramai dan seberapa luas tempat gym tersebut sebelum memutuskan untuk kembali olahraga di sana. Yang membuat tempat gym itu berbeda dengan tempat lain adalah kalau banyak orang yang terengah-engah karena melakukan aktivitas olahraga tanpa disadari, semakin banyak kita menghembuskan nafas seperti itu, semakin jauh partikel virus itu menyebar. Dan semakin sulit untuk dikendalikan adalah kebanyakan orang tidak memakai masker waktu berolahraga. Jadi, hal yang paling baik adalah hindari dahulu tempat berolahraga di pusat kebugaran seperti ini. Kalau kita mau berolahraga, kita bisa memilih pilihan berjalan kaki di udara yang terbuka, tetap memakai masker. Itu akan menjaga diri kita juga orang-orang di sekeliling kita. Yang keenam, yang menjadi titik lengah adalah pergi ke salon kecantikan. Nah, sahabat WB, kita tentunya sebagai perempuan membutuhkan tempat ini untuk merapihkan rambut kita dan lain sebagainya. Tetapi salon adalah tempat di mana kontak dengan banyak orang semakin mungkin terjadi. Dan sangat sulit untuk menjaga jarak kurang lebih 2 meter di salon, terutama kalau kita sedang potong rambut kita. Setidaknya saat di salon, seseorang bisa menghabiskan waktu lebih dari 15 menit dan tetap berdekatan dengan tukang potong rambut, dan mungkin diantaranya tidak sadar juga terpapar COVID-19. Sekalipun kita menggunakan masker, itu tidak membuat kita aman dari COVID-19, terutama untuk jarak yang dekat dengan kita. Masker membantu mengurangi resiko penularan atau tertular virus COVID-19. Sebaiknya salon tidak dikunjungi terlalu ramai dan memiliki ventilasi yang baik. Kalau tidak ada AC, minimal ada kipas yang tetap menyala supaya sirkulasi udara boleh terus ada. Dan jumlah orang yang datang ke salon itu perlu diperhatikan, serta para petugas di salon itu yang melakukan kegiatan memakai masker untuk kepentingan bersama. Tapi kalau seandainya bisa dihindari, hindari dulu. Ingat, 6 titik lengah yang perlu kita waspadai. Yang pertama, naik pesawat. Kedua, pergi ke resepsi pernikahan, makan bersama, ngobrol di ruangan tertutup, pergi ke pusat kebugaran atau gym, dan pergi ke salon kecantikan. Semua sahabat WB, kita perlu memperhatikan dan kita perlu tahu tips-tips apa yang harus kita lakukan kalau kita mau tidak mau harus ada di tempat-tempat itu atau harus pergi naik pesawat. Pastikan kita tetap menjaga diri kita tetap disiplin melakukan 5M, dan yang pasti tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.